Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Rosinta Soni Anggari MK, dosen tetap Prodi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pustida Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa D3 Keperawatan semester 5 dengan kode mata kuliah Anak 3153 berbobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan juga 2 kali pertemuan untuk masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar keperawatan anak, pengkajian tumbuh kembang anak, asuhan keperawatan neonatus dan anak, asuhan keperawatan pada gangguan kebutuhan dasar, praktik laboratorium keperawatan anak. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas bagaimana peran perawat vokasi pada edukasi dan kolaborasi pelayanan keperawatan anak. Pada akhir mata kuliah, direncanakan untuk adanya luaran mata kuliah berupa mahasiswa mampu menghasilkan portofolio asuhan keperawatan anak berbasis kasus yang mencakup pengkajian tumbuh kembang, analisis masalah, perencanaan, dan dokumentasi asuhan keperawatan, serta edukasi kepada anak dan keluarga. Mahasiswa juga mampu menunjukkan keterampilan dasar keperawatan anak melalui praktek laboratorium atau OSCE sesuai prosedur, prinsip keselamatan pasien, komunikasi terapeutik, caring, dan kolaborasi dalam pelayanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah keperawatan anak meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5, dan CPL 6 yang telah tertuang dalam RPS dan telah tervalidasi oleh Ketua Prodi dan juga Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, tren dan isu keperawatan anak, serta prinsip keperawatan pada anak sehat dan neonatus. CPMK 2. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian tumbuh kembang pada anak, serta pemeriksaan perkembangan menggunakan instrumen yang sesuai dengan pelayanan kesehatan anak. CPMK 3. Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada neonatus dan anak dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, komunikasi terapeutik, dan caring dalam praktek keperawatan anak. CPMK 4. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan dasar, oksigenasi, cairan, nutrisi, aktivitas, eliminasi, keamanan, dan kenyamanan sesuai proses keperawatan. CPMK 5. Mahasiswa mampu melaksanakan tindakan keperawatan dasar pada anak melalui praktek laboratorium seperti screening tumbuh kembang, perawatan neonatus esensial, serta intervensi untuk meminimalkan dampak hospitalisasi pada anak. CPMK 6. Mahasiswa mampu memberikan edukasi kesehatan kepada anak dan keluarga serta bekerja sama dengan tim kesehatan dalam pelayanan keperawatan anak di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. 3 komponen utama proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau biasa disingkat dengan DIA. Pemenuhan komponen delivery saya lakukan dengan memberikan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada Learning Management System Stikes Rustida, serta presentasi interaktif yang langsung secara tatap muka agar lebih mendukung untuk pemahaman mahasiswa pada kontrak perkuliahan. Materi yang saya sampaikan dalam mata kuliah keperawatan anak didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa slide presentasi, modul ajar dan modul praktikum, video demonstrasi, kuis interaktif, instrumen screening, dan lain sebagainya. Komponen interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan juga mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, serta refleksi bersama. Untuk mendapatkan nilai pencapaian pembelajaran, maka saya melakukan assessment, yaitu sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan anak ini mencakup asesmen formatif untuk menilai proses melalui kuis,
tugas atau proyek individu serta kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan laboratorium yang tercantum pada RPS. Selanjutnya, untuk asesmen sumatif sebagai penilaian akhir berupa UTS, UAS, dan juga OSCE atau ujian praktikum, serta portofolio atau presentasi kasus dari mahasiswa, baik individu maupun kelompok. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah keperawatan anak ini mendukung karakter pembelajaran vokasional sesuai level KKNI 5 yang menekankan pada pengalaman praktik, penyelesaian masalah prosedural, kerjasama tim, komunikasi yang terukur melalui model pembelajaran experimental learning, case-based learning, dan juga project-based learning. Metode dalam penyampaian proses pembelajaran melalui presentasi interaktif, demonstrasi, praktikum simulasi atau role play, kolaborasi kelompok, serta reflective learning. Referensi pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini ada berupa buku ajar keperawatan anak yang merupakan buku referensi karya saya sendiri serta teman sejawat dosen keperawatan. Kemudian ada modul praktikum yang telah terdaftar pada Haki, serta buku referensi dari ahli lainnya. Selain itu, mata kuliah ini juga menggunakan referensi bersumber dari artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan sehingga mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini yang up to date. Berikut video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak dengan materi pertemuan ketiga yaitu konsep pertumbuhan dan perkembangan anak. Mari kita simak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Masya Allah ya. Baik, hari ini kita sampai di pertemuan keperawatan anak yang ketiga ya. Materi ketiga yaitu konsep tentang pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak. Nah, sebelum mulai Ibu absen dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Ada yang izin sakit? Ada. Bisa. Oh ya, saya ini dulu Ilda. Kemudian yang lainnya ada? Ada ya, cuma satu aja ya. Ya. Baik, sebelumnya Ibu ingin review dulu materi yang minggu lalu kita pelajari di kelas keperawatan anak. Ada yang masih ingat tentang apa? Neonatus. Tentang perawatan neonatus esensial. Silakan, siapa yang masih ingat apa itu neonatus? Boleh Mbak Nanda, apa neonatus Mbak Nanda? Neonatus bayi yang lahir lebih dari 28 hari. 1 sampai 28 hari ya. Kurang tepat sedikit ya. Jadi yang benar adalah neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari. Kemudian satu lagi pertanyaan ya buat review yang sebelumnya. Kira-kira perawatan apa yang paling utama untuk bayi? Silakan Mbak Iklim. Jawab. Perawatan yang utama buat bayi baru lahir. Sama dari baru lahir, iya perawatan besarnya. Oh, dari besar. Terus apa lagi? Coba. Yang utama yang bisa kan dimakan. Transfusi. Pasti ya. Terus apa lagi yang utama? Bayi sering terjadi hipotermia berarti Suhu. dan suhu tubuh. Baik ya. Jadi itu tolong ya masih minggu ketiga ini ya. Jadi materinya yang minggu kedua dipelajari lagi ya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan di pertemuan yang berikutnya ya. Kemudian saya langsung aja mulai untuk yang pertemuan kita kali ini ya. Dari tujuan instruksional dulu ya untuk pembelajaran tatap muka pada hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian tumbuh kembang pada manusia, kemudian membedakan teori tentang tumbuh dan kembang ya, apa bedanya tumbuh kembang, kemudian membedakan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan pada setiap tahapan usia ya. Tahapan usia, nanti kita belajar di sini juga tahapan usia itu ada berapa aja. Mungkin kalian masih merasa remaja sekarang ya? Bukan ya? Jadi pertumbuhan dulu ya, apa itu tumbuh? Tumbuh ke atas? Ya, tumbuh ke samping. Artinya tumbuh adalah
Ada yang sudah bisa 165 itu kan cukup jauh ya. Jadi ada 3 fase ya dalam pertumbuhan, yaitu pertumbuhan berupa nervous system atau saraf pusat itu dimulai sejak konsepsi, sejak bayi belum lahir ya, sejak di dalam rahim, sejak bertemunya sel telur dengan sel sperma itu saraf sudah mulai berkembang. Kemudian yang paling utama kalian kenal dengan golden period, 1000 hari pertama tersalin ya, 1000 umur pertama lah intinya ya begitu. Jadi sejak bayi itu bukan dihitungnya sejak lahir ya, tapi harusnya dihitung sejak konsepsi. Jadi sejak konsepsi, sejak dalam rahim, sejak masih dalam perut ibu, harusnya bayi itu sudah dilakukan stimulasi. Itu yang salah mungkin ya selama ini ya. Kemudian muskular kita tahu ya, muskular, otot itu sampai dengan kalian lansia nanti juga masih tetap bertumbuh, nambah tergantung pada latihan. Jadi kalau nggak pernah dilatih, ototnya akan mengecil. Tapi kalau terus dilatih, ototnya akan tetap bertahan atau bahkan bisa lebih bertambah ukurannya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tulang ini juga pertumbuhannya ada lompatan ya, atau lonjakan ya, di mana itu terbagi menjadi di dalam uterus, kemudian 0 sampai 2 tahun itu cukup cepat ya pertumbuhannya. Bayi yang dari lahir 50 cm kemudian nanti umur 1 tahun, 2 tahun itu biasanya sudah langsung 2 kali lipat dari ukuran tubuh waktu lahir ya. Kemudian akan ada lagi perbedaan di 5 sampai 8 tahun, itu juga akan ada lonjakan yang cukup cepat usia sekolah. Biasanya laki-laki dulu atau perempuan dulu yang tumbuhnya lebih cepat? Perempuan. Biasanya terkait dengan pubertas atau menstruasi ya. Kalau laki-laki biasanya di akhir setelah dia usianya remaja baru tumbuhnya lebih cepat ya, salip-salipan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan itu apa? Kalau ini pertumbuhan ya kita bahas ya. Sekarang kita ke perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan itu biasanya kaitannya sama fungsi. Kalau pertumbuhannya bagus, maka fungsinya juga akan bagus. Jadi 2 hal yang tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau mau pintar berarti ya harus terpenuhi pertumbuhannya dengan baik. Supaya tumbuh dengan baik harus butuh apa? Nutrisi ya kan, yang pasti ya nutrisi. Nah kalau badannya kerdil, kira-kira kalau kretinisme atau dia stunting bisa nggak? Pintar gitu. Mungkin aja enggak ya? Ya. Ada resiko untuk keterlambatan perkembangan. Ya, perkembangan ini stasenya dimulai sejak embrio masih dalam kandungan, kemudian fetal itu lahir ya, lalu bayi, terus toddler sampai ke dewasa. Bahkan sampai kalian ini sebenarnya sudah masih tetap gitu ya, masih tetap di fase perkembangan. Jadi perkembangan itu sampai lansia loh, tetap dianggap perkembangan ya secara mental itu tetap ada perkembangan. Sifatnya dari perkembangan itu sendiri adalah continue, terus menerus sepanjang usia. Ya, nggak berhenti hanya di satu fase saja ya, tapi sampai manusia itu meninggal. Kemudian uniform itu sama sebenarnya. Ya, bayi manusia ya pasti mulainya dengan berguling-guling dulu kan ya. Gak ada kan bayi manusia yang tiba-tiba jalan gitu. Ya, pasti kan berguling dulu, duduk, terus merangkak gitu ya, terus mulai belajar berjalan. Kan bayi yang tiba-tiba lahir langsung berdiri, langsung lari gitu kan. Kayaknya kaget ya pasti ya. Jadi uniform ya, itu artinya seragam. Cuman waktunya saja yang berbeda. Ada gini yang bilang secara mitos mungkin ya, kalau anak perempuan itu cepat jalannya, ngomongnya juga cepat gitu, atau kebalikannya laki-laki biasanya jalannya cepat, ngomongnya lambat gitu Pak. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian neurological maturation. Jadi kalau ngomongin perkembangan ini ada kaitannya selalu dengan kematangan dari sel otak. Jadi tadi hidrosefalus tadi di pertumbuhan kan. Kalau ada gangguan di situ, jelas di perkembangannya akan terjadi gangguan. Dari sini ada yang perlu ditanyakan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan.
Belum ya, lanjut dulu ya. Nah, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini ada genetik. Kira-kira perkembangan pertumbuhan itu faktor genetiknya apa contohnya? Ada yang bisa mencontohkan? Genetik keturunan. Tadi ada loh sudah saya sebutkan. Down syndrome. Down syndrome itu kan genetik ya, karena adanya kelainan kromosom kan. Kemudian yang lainnya stunting, ya stunting bisa. Stunting sebenarnya bukan ya, stunting itu lingkungan, lingkungan. Tapi kalau kerdil yang kretinisme, nah itu ke genetik. Jadi kalau orang yang kretinisme mungkin ingin apa ya, semacam memperbaiki keturunan gitu ya, maka ada yang ya kita nggak pernah tahu ya kalau manusia itu jatuh cintanya sama yang mana. Keturunan itu menjadi kelebihan kan ya. Meskipun Down syndrome kan kita sudah tahu kalau itu kelainan genetik yang tidak bisa disembuhkan, tapi banyak orang-orang Down syndrome itu malah jadi motivator untuk orang-orang yang normal. Bahkan mereka lebih punya motivasi tinggi untuk berkembang, untuk menjadi sukses dibanding orang yang sudah dikaruniai kebahagiaan gitu ya kan. Nah ya, jadi kemudian genetik itu ya contohnya. Kemudian keturunan, kan ada keturunan ya. Jadi kalau orang tuanya itu sudah punya riwayat DM, saat kehamilan itu ada diabetes gestasional kan gitu ya, bayinya lahir besar. Nah, nanti kemungkinan besar bayi itu akan juga memiliki sifat identiknya terkait diabetes mellitus. Jadi orang tuanya misalnya ibunya sudah positif DM, ayahnya tidak, maka 50%. Sedangkan kalau ibu dan ayahnya sama-sama punya diabetes mellitus, maka anaknya 100% akan menurunkan sifat dari DM itu, tergantung pada pola gaya hidup. Gimana? Di lingkungan ya, faktor yang kedua, lingkungan. Lingkungannya sangat ini, apalagi di perkembangan anak ya. Lingkungan itu menjadi faktor yang eksternal yang paling berpengaruh. Ya, coba anak, mungkin nanti kalian ketemu ya sama anak yang orang tuanya datang ke rumah sakit, datang ke layanan kesehatan, rasanya tuh nggak pernah ngomong ya. Terus ditanya coba orang tuanya, kira-kira bapak ibu di rumah pernah ngajak ngomong anaknya nggak? Saya tinggal kerja di rumah sama neneknya. Neneknya mungkin kan apa ya? Mungkin sudah berkurang pendengaran ya. Jadi ngajak omong anak kecil kan atau apa kan ya? Atau pola bahasanya misalkan gini ya. Kalau lingkungan, kalian pengen nih anaknya bisa berkembang kayak bule-bule gitu ya, ngomongnya bahasa Inggris. Nah, tapi kalau di rumah nggak pernah pakai bahasa Inggris, ya dari mana? Jadi yang layanan kesehatan, nah kalian sebagai calon perawat ya, nanti di puskesmas itu pasti akan melakukan screening. Nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan pelajari tentang screening tumbuh kembang ya. Bahkan kita akan simulasi nanti ya, screening tumbuh kembang yang kita akan cari anak usia prasekolah ya, biasanya di TK nih, tempat lab terpadu kita ya, lab bersama ya di TK gitu. Kemudian tahap tumbuh kembang ini yang saya sebut tadi di awal, kita akan mengenal tentang infant ya, neonatal tadi 1 sampai 0 hari sampai 28 hari, maaf ya. Kemudian infant atau bayi 1 bulan sampai 1 tahun. Di atas 1 tahun itu akan masuk ke periode toddler. Toddler itu yang mulai dia suka main sendiri ya, main sendiri, udah mulai bisa pergi kemana-mana ya. Gak ada suaranya, tiba-tiba punya proyek apa gitu kan. Biasanya toddler kan begitu ya. Kemudian kalau preschool, prasekolah itu biasanya sudah mulai disuarakan kan ya, namanya preschool. Sekarang banyak KW, kelompok bermain, PAUD, kemudian TK ya. Kemudian school age 6 sampai 12 tahun. Lalu pada periode anak itu sebenarnya diakhiri periode remaja. Secara teori remaja itu 12 sampai 18 tahun. Tapi perlu diingat juga bahwasanya ketetapan dari WHO remaja itu sampai umur 21 tahun. Jadi mungkin yang masih umurnya 21 remaja ya. Semuanya kayak ini masih jadi remaja ya. Biar awet muda ya. Baik. Usia 1 bulan ada fisik, ada pertumbuhan fisik, motorik, sensorik, sosialisasi gitu. Pernah pengalaman nggak lihat bayi
usia 1 bulan nih apa yang bisa dilihat? Bebinya. Ya, terus panjang badan ya. Kalau masih kecil tuh dia nanti di badan dia nggak bisa diberdirikan loh umurnya. Panjang badan. Ya, panjang badan. Ya. Kemudian tadi motoriknya kepalanya mulai diangkat-angkat ya. Ya. Kemudian ya. Sedangkan infant mis 1 tahun itu cukup banyak perkembangan yang perlu kita pelajari pahami. Ya, infant itu kan dari 0 sampai 12 bulan. Cukup banyak tuh dibagi nanti menjadi beberapa. Nah ini nanti ada modul pembelajaran, kita kalian buka ya untuk lebih memahami terkait fase-fase dari tumbuh kembang ya. Terus langsung saja ke usia 4 sampai 5 bulan, lalu 6 sampai 7. Dia mulai ngomong nih, ngomong gitu ya. Mama, papa gitu. Ayah yang gampang tuh pakai huruf A gitu. Susah ya kalau bunda gitu, kayaknya nggak langsung bunda, terakhir ya. Itu ada usianya ya, ada usianya kapan dia bisa menguasai seluruh vokal itu ada usianya. Ya. Jadi jangan dipaksa 1 tahun udah bisa ngomong ini, kalau dia masih nggak apa-apa disaun dengan pakai suara yang sama gitu ya. Itu kan stimulasi kan ya. Lanjut 8-9 bulan udah mulai duduk sendiri ya, udah mulai duduk sendiri. Lihat bayi-bayi online yang lucu itu loh ya kan ya toddler, ini tadi toddler ya mulai eksplorasi, sukanya main sendiri, punya proyek sendiri, tahu-tahu nanti punya proyek sendiri ya, tahu-tahu nanti berasnya ibunya udah jadi satu bedaknya, nggak apa-apa bedaknya yang buat dia itu ya udah jadi sebadan-badan, kalau enggak ini sabun itu ya macam-macam kalau tadi disyukurin aja, artinya dia bisa mengeksplorasi gitu ya. Terus usia 24, 36, kenapa sih kita belajar ini? Karena KPSP nanti di pertemuan yang berikutnya terkait simulasi dan juga case based learning dari kalian portofolio yang individu itu kan kalian harus mengukur pertumbuhan dan perkembangan pada anak prasekolah ini yang utama, jadi harus dipahami, harus dihitung dulu umurnya berapa, ya ketemunya di usia berapa gitu. Jadi KPST-nya nanti dipilih formula usianya berapa, disesuaikan, jangan 1 tahun kamu pakaikan usianya yang 2 tahun, ya tak sesuai, akan hasilnya akan ini ya. Kemudian lanjut lagi ya. Ya, kemudian usia sekolah ini yang tahu usia sekolah, yang masih ingat sekolahnya gimana dulu, masih ngumpul nggak waktu sekolah? Usia kapan itu belajar tentang toilet training? 2 sampai 3 tahun. Dari 1 tahun aja kan anak-anak bisa. Ya, jadi toilet training itu juga tugas perkembangan ya, yang itu bisa saja terlambat. Apalagi kadang sampai dewasa masih suka ngumpul, cabut. Jangan ya, bahaya itu ya. Kemudian adults, nah ini remaja tadi ya, remaja. Kalau perempuan tadi biasanya kan tumbuhnya lebih cepat di usia sekolah ya, usia 6 sampai 12 tahun. Karena yang menarge lebih dulu biasanya tumbuhnya lebih cepat. Tapi nanti waktu remaja, yang laki-laki lebih cepat. Ya biasanya suaranya udah mulai berat. Ya, kalau waktu kecil jadi penyanyi, kalau cowok nanti besarnya udah gak jadi penyanyi ya. Tapi kalau perempuan, kalau masih kecil suaranya melengking, tambah besar tambah melengking, ya kan? Tambah merdu, cempreng, merdu loh itu, bukan cempreng ya. Baik, ini yang tahapan berikutnya yang terkait untuk Sigmund Freud ya, ada 5 fase. Ada yang bisa menunjukkan? Coba ibu kasih pertanyaan, kira-kira anal itu, fase anal itu contohnya apa? Fase anal bisa mencoba kan? Kalau fase oral coba salah satu apa? Makan. Jadi semua dimasukkan ke mulut. Kalau fase anal bisa mencoba kan? Anal. Dia akan puas tadi toilet training. Iya. Dia akan puas memainkan kotorannya sendiri, benar ya? Main air pipisnya. Itu fase anal. Gak apa-apa, biar tahu
daripada saya. Ya dari situ kan kamu belajar untuk menahan ya, kemudian buang BAB, BAK dari situ belajarnya ya, atau elektronika. Baik, ini yang berikutnya terkait dengan perkembangan yang tidak normal. Nanti silakan dipelajari lagi, materinya bisa diunduh ya, bisa diunduh di LMS-nya. Tidak, jangan lupa diisi setiap pertemuannya ya. Oke, kita sampai ke rangkuman ya. Kita rangkum sekarang, kita diskusi kira-kira dari semua yang saya jelaskan di awal sampai detik ini ya. Ada yang masih perlu ditanyakan terkait pertumbuhan dan perkembangan? Mungkin ada yang mau bertukar cerita dari pengalaman pribadi ya, atau saudaranya mungkin ada belum? Ya. Ini bukan semisal anak usia udah 2 tahun, tapi bicaranya masih cuma bisa nyebutin mama, papa gitu aja. Itu normal apa? Coba ya, itu makanya tadi kan ada screening ya. Jadi dilihat dulu apakah dia hanya keterlambatan pada bahasa saja atau juga ada keterlambatan pada yang lain ya. Termasuk juga sebenarnya perkembangan itu tidak hanya berbicara tentang tumbuh kembang dari kuesioner pra-screening perkembangan saja ya, nggak cuma motorik halus, motorik kasar, bahasa dan sosial aja, bukan, tapi juga membicarakan tentang fungsi pendengaran, fungsi penglihatan. Jangan-jangan dia kesulitan berbicara karena ada gangguan pada fungsi pendengaran, khususnya yang seperti itu. Ya, banyak juga yang terdeteksi bahwasannya ada beberapa anak itu yang mengalami namanya istilahnya ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi dia nggak bisa konsentrasi. Itu ada juga yang autism. Jadi masing-masing itu ada personelnya ya. Cuman kalau di vokasional ya atau D3 nggak diajarkan sampai dalam itu. Kalian juga nggak boleh menegakkan diagnosanya. Itu adalah ranahnya di spesialis keperawatan anak atau spesialis anak khusus untuk ditumbuh kembang. Kalian nanti cuma screening aja. Kalau misalkan tidak tercapai minggu ini, 2 minggu kemudian dicek lagi, dikaji lagi. Kalau tetap nggak sesuai dengan tumbuh kembangnya, baru dirujuk. Jadi jangan ditangani sendiri, kecuali nanti kalian punya skill tambahan sebagai perawat okupasi. Nah itu beda lagi ya. Arahnya ke sana ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Ada yang perlu kita diskusikan lagi? Mungkin kita pertemuan yang berikutnya ya, minggu depan tolong disiapkan, dicek ya akunnya dari LMS-nya. Kalau ada notifikasi tentang tugas individu segera didapatkan. Pengumpulan tugasnya nanti 3 hari setelah pertemuan kita hari ini. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kalian. Mantap semangat untuk terus belajar ya tentang keperawatan anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sekian video cuplikan proses pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan anak pada program studi D3 Keperawatan Stikes Rustida Banyuwangi. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadikan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian pada sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.